Bismillahirrahmanirrahim. Wa man usira minal kufar fa'ala dzarbaini. Di sini masih melanjutkan masalah jihad. Jadi orang yang wajib jihad yaitu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, yang ketujuh mampu untuk berperang dalam artian mempunyai senjata, mempunyai kendaraan, mempunyai biaya untuk berperang. Waman usiro minal kufar fa'ala dzarbaini. Nah, di sini kita menjelaskan masalah macam-macam tawanan. Ketika peperangan sudah beres, maka tawanan tersebut ala dzarbaini terbagi kepada dua bagian. Waman usiro minal kufar fa'ala dzarbaini. Tawanan dari pihak kaum kafirin itu terbagi kepada dua bagian. Ketika Islam berperang dengan kafir, lalu peperangan sudah beres, nah tawanan si kafir tersebut terbagi kepada dua bagian. Dorbin yakunu rokikon binafsi sabi. Satu kelompok la takhiro fihil imam. Bal yakunu rokikon binafsi sabi. Satu kelompok yang tidak ada hak bagi pemerintah untuk memilih kebijakan. Jadi satu kelompok tidak ada hak bagi pemerintah untuk memilih kebijakan. Rokikon binafsi sabi, yakunu rokikon binafsi sabi, bahkan mereka langsung menjadi budak dengan tak penawanan tersebut. Ketika orang tersebut ditawan, maka bagi pemerintah tidak ada hak. Orang tersebut langsung menjadi budak. Jadi ketika ditawan langsung menjadi budak. Wahum sibyanu wanisa'u, ay sibyanul kufar wanisa'um, maksudnya mereka adalah anak-anak kecil dan wanita-wanita orang kafir. Maka ketika wanita orang kafir, ketika anak kecil orang kafir ditawan oleh orang Islam, maka seketika langsung menjadi budak. Wa yulhaqu bima dzukirul hunatsa wal majani. Kaum khunsa yaitu orang yang mempunyai dua kelamin ataupun majanin orang-orang gila, ketika ditawan maka diilhakan, diakurkan, disamaratakan seperti sibyan dengan nisa. Dalam artian khunsa orang gila ketika ditawan oleh orang muslim maka seketika langsung menjadi budak. Wa kharaja bil kufar nisaul muslimin. Dengan bahasa kufar mengecualikan tawanan orang muslim, tawanan wanita orang muslim. Ketika wanita orang muslim ditawan oleh orang kafir maka tidak menjadi budak. Alasannya li'anal asra la yutasawwaru fil muslimin. Karena sesungguhnya tawanan tidak bisa diberlakukan kepada kaum muslimin. Ketika wanita muslimin ditawan oleh orang kafir, maka orang muslimin tersebut tidak menjadi budak. Karena yang maksud dari tawanan tersebut li'anal asra la yutasawwaru fil muslimin, karena sesungguhnya penawanan tidak bisa, diberlakukan pada kaum muslimin. Nah, tapi kalau misalkan kaum kufar, anak kecil kaum kufar, wanita orang kufar atau khunsa ataupun orang gila ketika ditawan oleh orang Islam maka seketika langsung menjadi rokik, langsung menjadi abid. Wadarbun la yuraku binafsi sabi, dan satu kelompok lagi adalah kelompok yang tidak langsung menjadi budak. Nah, ketika ditawan, jadi satu kelompok lagi ketika ditawan tidak langsung menjadi budak. Wahumul kufar al asliyun ar-rijal al baligun al ahrol akaigun. Yang pertama mereka adalah orang kafir asli. Yang dimaksud dengan kafir asli dari kecil sudah kafir. Nah, yang dimaksud dengan kafir asli, mereka adalah kafir asli. Ar-rijalul baligun, laki-laki yang baleg, al ahror al akilun, yang merdeka dan berakal. Jadi ketika orang muslim menawan laki-laki yang berakal, yang merdeka, nah, yang balik, laki-laki yang merdeka, yang balik berakal, ketika ditawan oleh orang muslimin maka tidak langsung menjadi abid, tidak langsung menjadi tawanan, tidak langsung menjadi budak. Wal imamu mukhayyarun fihi baina arba'ati asya, bagi pemerintah diperbolehkan memilih dalam 4 pilihan. Jadi ketika pemerintah menawan laki-laki yang merdeka, yang sudah balik berakal dari kaum kafir asli, maka bagi pemerintah ada 4 pilihan. Ahaduha al-qatl bidorbi raqabatin la bitakhriki wala tagrin masalan. Yang pertama membunuh. Jadi bagi pemerintah diperbolehkan membunuh tersebut bidorbi unukihi, dengan memenggal leher. La bitahri wala tagrikin masalan, tidak dengan membakar dan tidak menenggelamkan misalkan. Ya, jadi bagi pemerintah pilihan yang pertama
ketika menawan laki-laki yang merdeka yang sudah balik berakal diperbolehkan membunuh, tapi dengan membunuhnya memotong, memenggal leher. Labi tahrikin, tidak dengan cara membakar, bahkan labi tagrikin, dan tidak cara dengan menenggelamkan, masalan umpamanya misalkan. Wasani al-istiqroh, al-istirqoq yang kedua, pilihan bagi pemerintah yaitu istirqoq menjadikan amat, menjadikan budak. Ketika misalkan pemerintah menawan laki-laki yang merdeka yang balik berakal dari kaum kafir, pilihan yang kedua yaitu istirqoq menjadikan budak. Wa hukmuhum ba'dal istirqoq kabaqiyati amwalil ghanimah, nanti wa hukmuhum, hukumnya orang yang ditawan tadi ba'dal istirqoq setelah dijadikan abid, kabaqiyati amwalil ghanimah, nanti seperti harta ghanimah yang bisa dibagi yaitu khumus. Yang dimaksud dengan ghanimah, harta orang kafir yang diambil paksa oleh kaum muslimin didapatkan dari peperangan, yang dimaksud dengan ghanimah. Nah, jadi ketika peperangan antara muslim dan kafir, ada yang dimaksud dengan ghanimah. Yang dimaksud dengan ghanimah yaitu harta orang kafir yang diambil secara paksa oleh kaum muslimin yang didapatkan ketika peperangan. Wasalis, pemilihan pemerintah yang ketiga, almanu alaihi bitakhliyati sabilihim, yang ketiga memberi anugerah kepada mereka dengan cara membebaskan. Jadi boleh kepada pemerintah ketika mendapatkan tawanan laki-laki yang merdeka yang balik yang berakal kafir asli, diperbolehkan dibebaskan. Pilihan ketiga. Pilihan yang keempat, warabiu al-fidyatu bil mali au bir rijali ail asro minal muslimin. Pilihan pemerintah yang keempat, meminta tebusan. Ada kalanya dengan harta ataupun dengan kaum laki-laki, maksudnya dengan tawanan dari kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir. Jadi ketika pemerintah mendapatkan laki-laki yang merdeka yang balik berakar dari kaum kafir, maka diboleh ditukar dengan harta. Misalkan kata kaum muslimin, boleh si tentara tersebut dibebaskan, akan tetapi harus ditebus oleh orang kafir misalkan dengan harga 100 juta, atau misalkan ditukar dengan kaum muslimin yang ditawan satu lawan satu. Wa malu fidaihim kabayati amwalil ghanimah, nanti uang tebusan tersebut dihukumi dengan harta ghanimah yang bisa dibagi nanti khumus. Wa yajuju ayufada musyrikun wahidun min muslimin au aktsar wa musyrikun nabi muslimin. Tata cara menukar, satu orang kafir boleh ditebus dengan satu orang Islam ataupun lebih. Dan boleh beberapa orang kafir ditebus dengan orang muslim. Jadi satu orang kafir boleh ditebus dengan satu orang Islam ataupun lebih. Nah, dan boleh beberapa orang kafir, misalkan orang kafir 3 yang ditawan, ditebus dengan satu orang muslim, maka boleh. Ya fa'alul imamu min dalika fihi maslahatul muslimin. Dari semua itu pihak pemerintah berhak menentukan kebijakan kemaslahatan pada kaum muslimin. Fa in khafiya alaihi, jika masih samar terhadap pemerintah al-ahatu, maka pemerintah harus hati-hati. Habasahum hatta yadharu lahul ahatu fayaf'aluhu, maka pemerintah habasahum harus menahan tawanan tersebut hingga jelas baginya mana yang paling bermanfaat. Ketika sudah bermanfaat, fayaf'aluhu, maka pemerintah kemudian menentukan kebijakan. Jadi bagi pemerintah tidak langsung sembrono memilih dari 4 perkara tersebut. Harus dipertimbangkan secara matang. Ketika sudah ada yang jelas, maka boleh milih salah satu dari 4 tersebut. Wa kharaja biqolina sabiqon al-asliyun, mengecualikan dengan lapan al-asliyun kufar ghairul asliyin, mengecualikan kafir yang bukan asli. Ketika orang muslim berperang dengan orang kafir lalu menawan orang kafir, tapi kafirnya ghairul asli, tidak kafir asli, kal murtad, seperti orang murtad, maka orang murtad tidak dihukumi kafir asli karena awalnya Islam lalu masuk kafir lalu ia berperang, namanya murtad. Fayutolibuhumul imamu bil Islam fa inim tanau qatalahu, maka bagi imam, bagi pemerintah, yutolibuhum, menuntut murtad tersebut bil Islam, supaya agar masuk Islam. Fa inim tanau qatalahum, jika orang murtad tersebut tidak mau masuk Islam, qatalahum, maka bagi pemerintah diperbolehkan membunuh murtad tersebut.
Wa man aslama minal kufar qoblal asri ay asri imamilahu ukhriza maluhu wa damuhu wa sigaru auladihi anisabi. Nanti bagi siapapun dari kaum kafir yang masuk agama Islam sebelum tertangkap, dalam Islam dan kafir peperangan, lalu kafir tersebut menyerah dan ia langsung masuk Islam sebelum kena tawanan, maka harta, nyawa dan anak-anak kecil mereka harus dijaga. Ahroz maluhu, harus dijaga dari penawanan. Ketika muslimin dan kafir berperang, sudah beres peperangan, terus orang kafir tersebut masuk agama Islam sebelum tertangkap oleh tentara-tentara muslim, maka orang kafir tersebut hartanya, anaknya, istrinya harus dijaga oleh orang Islam. Wa hukima bi islamihim tab'an lahu bi khilafil baligina min auladihi fala ya'simum islamuhum abihi. Nanti anak-anak kecil tersebut yang mengikuti kepada orang tuanya yang Islam dihukumi dengan Islam. Bi khilafil baligihim, berbeda dengan anak-anaknya yang sudah balik. Fala ya'simuhum islamuhum, maka orang yang sudah balik tersebut tidak bisa melindungi, menjadikan beragama Islam. Jadi misalkan si ayah tersebut masuk agama Islam, maka si anak kecil tersebut mengikuti kepada ayahnya, mengikuti agama Islam. Jika si ayah tersebut mempunyai anak yang sudah balik, ayahnya masuk Islam, maka si anak balik tersebut tidak diikuti masuk Islam, kecuali ia mengakui bahwa ia mau masuk Islam. Jadi yang sudah balik tidak langsung mengikuti kepada ayahnya yang masuk Islam. Wa Islamul jadi yasimu aidan waladi sogir, Islamnya kakek juga bisa melindungi cucunya yang masih kecil. Ketika misalkan kakeknya masuk Islam, membawa cucunya yang masih kecil, maka cucunya tersebut langsung dihukumi dengan Islam. Wa Islamul kafir la yasimu jauzatahu an nistirqaqiha walau kanat hamilan. Nanti ketika si ayahnya tersebut masuk Islam, namun si ayah tersebut mempunyai istri, maka istri tersebut tidak langsung menjadi Islam jika istri tersebut tidak mau masuk Islam. Jadi ketika sang suami masuk Islam, maka istrinya tersebut tidak langsung masuk menjadi Islam. Harus ada ikrar, harus ada pengakuan dari istri tersebut bahwa ia sudah masuk Islam. Tapi kalau misalkan istri tersebut tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, pak ini starokot in qata'at nikahu fil hal, jika tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka si istri tersebut dihukumi dengan amat. Ketika dihukumi dengan amat, pak ini starokot in qata'at nikahu fil hal, seketika si istri dan si suami tersebut pernikahannya menjadi basah, menjadi bubar. Jika tidak mau masuk Islam, ketika si suami masuk Islam, istrinya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka seketika pernikahannya itu batal. Wa yuhkamu lisobi bil Islam ingda wujudi talatati asbab. Anak kecil dihukumi beragama Islam ketika wujud tiga sebab. Anak kecil bisa dihukumi agama Islam ketika wujud tiga sebab. Ahaduha ayuslam ahadu abawayi fayukamu bi Islam hitab'an. Tab'an lahuma, pertama, salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam. Ketika salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, maka si anak kecil tersebut tab'an lahuma mengikuti Islamnya kepada orang tua. Wa amaman balagu majununan au balagu akilan tumajuna wakasobi, sedangkan anak yang balik dalam keadaan gila atau balik dalam keadaan berakal namun kemudian gila, maka ya seperti anak kecil dimaksudkan diikuti kepada orang tuanya masuk Islam. Misalkan orang tua tersebut masuk Islam, anaknya sudah balik berakal, namun anaknya sudah balik tapi tidak berakal, anaknya sudah balik tapi majnun, orang gila, maka orang gila tersebut walaupun sudah balik mengikuti kepada orang tuanya, mengikuti Islam. Jadi ketika suami, ayahnya dan ibunya ataupun salah satunya masuk Islam, anaknya sudah balik tapi tidak berakal, maka si anak tersebut dihukumi agama Islam. Wasababu sani madkurun fi qaulihi, sabab yang kedua disebutkan di dalam ungkapan Kiai Musonib, au yasbihi muslimun hala kauni sobi munfaridan an abawaihi. Atau anak kecil tersebut ditawan oleh orang Islam ketika ia tidak bersamaan dengan kedua orang tuanya. Ketika anak kecil menjadi tawanan orang Islam, si anak kecil tersebut tidak berbarengan dengan orang tuanya, maka si anak kecil tersebut dihukumi dengan hukum Islam. Pain subia sobi maha di abawai falayat bau sobiu sabilahu, ketika si anak kecil tersebut ditawan berserta orang tuanya,
Orang tuanya masuk Islam, salah satunya misalkan bapaknya masuk Islam, maka si anak kecil mengikuti bapaknya walaupun ibunya tersebut tidak mau masuk Islam, maka si anak tersebut mengikuti kepada salah satu orang tua yang masuk ke agama Islam. Wa mana kaunihi ma'adi abawahi ayakuna fi jaisin wahidin wa ghanimatin wahidin la anak malikahuma yakunu wahidan. Maksud dari keberadaan anak bersama salah satu kedua orang tuanya tersebut yaitu mereka berada dalam satu pasukan dan ghanimah yang satu juga. Jika tidak harus orang yang memiliki keduanya adalah orang yang satu. Jadi ketika si suami masuk Islam, maka si anak kecil mengikuti kepada suaminya walaupun si istrinya tidak masuk Islam. Walau sabahu dimiyun wa hamalahu ida dari Islam lam yuhkam bi islami fil aso. Jika anak kecil tersebut ditawan oleh orang kafir dimi dan ia membawa anak tersebut kepada daerah Islam, maka anak tersebut tidak dihukumi beragama Islam fil aso menurut pendapat aso. Misalkan anak kecil muslimin ditawan oleh orang kafir dimi, lalu anak kecil tersebut dibawa oleh kafir dimi di negara muslim, maka si anak kecil tersebut tidak dimaksudkan tidak dihukumi Islam, tapi dihukuminya kafir dimi. Jadi ketika anak kecil ditawan oleh kafir dimi, lalu oleh kafir dimi dibawa kepada daerah Islam, maka si anak kecil tersebut tetap dihukumi kafir dimi, walaupun dibawa ke daerah Islam. Bal huwa ala dini sabillahu, bahkan anak kecil tersebut mengikuti kepada orang yang menawannya. Wasababu sali, sabab yang ketiga madkurun fi qaulihi, disebutkan di dalam ungkapan Kiai Musonib, awujadu aisobiyu lakiton fidaril Islam wa ingkana fiha ahlun dimmatin fa inahu yakunu musliman. Yang ketiga, anak kecil yang ditemukan yang terlantar di daerah Islam meskipun di sana ada penduduk kafir dimi. Ketika anak kecil yang ada dibuang, na'udzubillah, ataupun anak kecil tersebut ditemukan di daerah Islam, maka si anak kecil tersebut langsung dihukumi agama Islam. Na'udzubillahi min dalik, biasanya ada orang yang membuang anak di daerah Islam, maka si anak kecil tersebut langsung dihukumi dengan agama Islam. Wa kada lawujida pidaril kufar wa fiha muslimun, begitupun dihukumi beragama Islam jika anak kecil tersebut ditemukan terlantar di daerah kafir dan di sana ada penduduk orang Islam. Misalkan si anak kecil tersebut dibuang di daerah kafir, namun di daerah kafir tersebut ada orang Islam, maka si anak kecil tersebut tetap dihukumi dengan Islam. Faslun fi ahkami salbi wa qasmil ghanimah. Wallahu a'lamu bissawab.